Kalian semangat gak sih belajar hari ini? Semangat. Bagus, mantap. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu kan. Jadi untuk ketua kelas boleh dipimpin kan? Baiklah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya masing-masing. Untuk itu berdoa. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar ya. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Apakah ada semua? Oke, Ibu absen dulu aja ya. Novita, hadir. Adela, hadir. Yunita, hadir. Iya, hadir dulu. Enggak, hadir dulu. Pratama, hadir dulu. Salsamila, hadir. Oke, berarti satu nggak hadir ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang ingat nggak sih materi kita minggu lalu? Oke, silakan kita. Teori apa Bu? Oke, betul sekali. Jadi ikutan sama kita. Oke, minggu lalu kita sudah membahas teori atom. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk molekul. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu Ibu ingin kalian mampu menjelaskan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom dan teori hibridasi untuk meremakan bentuk molekulnya. Nah, kalian tahu air nggak sih? Tahu. Nah, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana bentuk molekul dari air? Nggak tahu ya. Tapi kalau rumus senyawa air tahu nggak? Tahu. Nah, jadi di dalam satu senyawa itu ada bentuk molekulnya. Untuk lebih dalamnya lagi, Ibu akan memberikan videonya. Kita akan menyaksikan sama-sama ya. Oke, kita saksikan videonya sama-sama ya. Dari video ini tadi, apakah dari kalian ada pertanyaan? Oh, ada yang ingin ditanyakan? Oke, enggak? Bu, apakah cara menentukan molekul itu hanya dengan melihat PEI dan PRD-nya? Lalu bagaimana bisa tahu itu PEI dan PRD tersebut? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Sebelum Ibu jawab nih ya pertanyaannya, apakah dia harus dari PEI-nya atau PRD-nya? Apakah kalian tahu itu PEI dan PRD-nya? Belum ada yang tahu ya? Kalau struktur Lewis, tahu nggak nih? Oke, jadi struktur Lewis dari molekul merupakan struktur yang dapat menggambarkan bagaimana posisi pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat, baik pasangan elektron yang berdekatan atau PRD maupun pasangan elektron yang tidak berdekatan atau pasangan elektron bebas yaitu PRB. Oke, betul sekali ya kata Dian. Ini struktur Lewis itu dari merupakan menggambarkan bagaimana posisi pasangan elektronnya itu dapat mengelilingi atom pusatnya, baik dari itu PRI-nya yaitu yang berikatan ataupun yang tidak berikatan atau elektron bebasnya itu adalah PRB-nya. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan
tentang pembelajaran kita hari ini, di mana prinsip-prinsip dasar teori domain elektron itu ada antar domain elektron pada kulit luar atau pusat saling tolak-menolak. Jadi domain elektron ini akan mengatur diri, mengatur formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya itu menjadi minimum. Nah, kalian sudah sadar nggak sih? Kalian di dalam satu kelas kan? Tetapi kalian itu kadang punya circle sendiri, bisa kayak gitu. Tapi jarak di antara itu yang bikin nyaman asik. Nah, jadi di dalam atom itu sendiri, yaitu kalau membentuk molekul, dia ada jarak atomnya. Nah, kenapa sih dia membentuk jarak? Nanti akan kita bahas di sini. Lalu yang kedua itu urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektronnya itu. Tolak antar domain elektron bebasnya itu lebih besar dari elektron bebas dengan elektron ikatannya. Terus yang terakhir itu ada bentuk molekulnya itu ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Nah, di sini kan ada susunan ruang geometrinya, ada bentuk linier, segitiga sama sisi, tetrahedron, piramida dan trigonal, oktahedron. Nah, kalau merumuskan tipe molekulnya itu kita melihat atom pusat. Jadi yang dilambangkan dengan A. Lalu domain elektronnya itu yang dilambangkan dengan X dan elektron bebasnya yaitu E. Ini tabelnya bisa dilihat. Ada contoh-contohnya juga. Jadi dia terbentuk kan dari AX4, AX3E dan sebagainya. Coba Yunita lanjutin. Jadi tipe molekul itu dapat ditentukan dengan rata-rata sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan jumlah elektron valensi atom pusat atau F. Kedua tentukan jumlah domain elektron ikatan atau X. Yang ketiga tentukan jumlah domain elektron bebas atau Y. Oke, bagus sekali. Semoga selalu fokus ya, walaupun puasa kita harus tetap fokus. Jadi untuk menentukan tadi kan dari valensinya, dari elektron ikatannya, elektron bebasnya, lalu kita meramalkan geometrinya, menentukan tipe molekulnya, lalu kita gambar susunan ruangnya, lalu menetapkan pasangan terikat dan menentukan geometri molekul serta mempertimbangkan pasangan elektron bebasnya. Seperti contoh ini kan Ibu mau mengambil PF3, jadi seperti ini bentuk molekulnya. Nah, lalu bagaimana hibridasi? Hibridasi itu adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital yang setingkat. Jadi jumlah orbital hibrida ini sama dengan jumlah orbital yang terlibat pada hibridasi itu. Ini ada tabelnya dan contoh soalnya. Oke, untuk lebih memahami tentang materi ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, kan Ibu kemarin udah kasih di form kan untuk kalian isi sesuai dengan minat kalian, bagi menjadi dua kan, ada audio visual sama visual kan. Nah, kalian boleh duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini untuk visual, di sini untuk audio visual. Oke, kalian udah bentuk kelompok ya. Ini tadi visual, ini audio visual. Jadi sudah memberikan LKPD-nya menurut gaya pembelajarannya visual dan audio visualnya. Silakan kalian isi LKPD tersebut. Gimana tujuannya ini? Ibu harap kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk menyimpulkan apa yang Ibu berikan di LKPD tersebut.
Ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya.
Saya perwakilan dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada soal, perhatikan gambar 2 dari slide berikut. Gambar tersebut merupakan molekul NH3, di mana pertanyaan yang pertama adalah apa atom pusat dari molekul tersebut, atom yang terikat pada atom pusat tersebut, jumlah domain elektron yang bebas atau PEB, kemudian domain elektron yang berikatan atau PEI, maka kemudian bentuk molekul NH3 tersebut, bentuk molekul kemudian ada sudut yang terbentuk. Adapun untuk jawabannya itu atom pusatnya adalah N, kemudian atom yang terikatnya adalah H, kemudian jumlah domain elektron yaitu 1, kemudian elektron bebas 1, yang terikatnya ada 3, kemudian bentuk molekulnya itu AS3E, kemudian sudut yang terbentuk itu 107 derajat. Mungkin itu saja dari kelompok visual. Terima kasih. Tadi atom pusatnya itu N dan atom bebasnya itu H. Oke, untuk yang audio visual yang mau maju? Oke, silakan. Bagaimanakah cara menentukan atom pusat molekul? Ada 3 cara, yaitu yang pertama, atom pusat biasanya ditulis di awal rumus formulanya. Yang kedua itu atom pusat biasanya atom yang lebih elektropositif atau kurang elektronegatif. Yang ketiga yaitu atom pusat biasanya atom yang memiliki ukuran lebih besar dari atom atau substien yang ada. Hidrogen ukuran paling kecil sehingga tidak pernah berlaku sebagai atom pusat. Mungkin itu saja dari kelompok audiovisual Bu Era. Sekali menunjukkan kalau sekali ya nama ibu ini sudah sekali, jadi sudah betul semua itu tadi dari LKPD-nya itu. Nah, kita sudah memasuki penghujung pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum ibu tutup, ibu mau tanya ini. Hari ini ibu menggunakan pembelajaran berdiferensial. Menurut kalian ini pembelajarannya ini udah efektif belum sih? Apakah ada pesan-pesannya? Ya boleh ada. Jadi pembelajarannya lebih menyenangkan karena kami menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan pilihan kami. Oke, alhamdulillah kalau misalnya pembelajaran ini menyenangkan. Semoga pembelajaran kita lancar terus ya, apalagi di bulan puasa, semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin ada yang menyimpulkan nih pembelajaran kita. Ada yang mau? Oke, boleh pertama. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyimpulkan dari yang sudah kita belajar tadi. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu atom pusat biasanya ditulis di awal rumus formulanya. Kemudian yang kedua, atom pusat biasanya atom yang lebih elektropositif atau kurang elektronegatif. Kemudian yang ketiga, atom pusat biasanya atom yang memiliki ukuran lebih besar daripada atom atau substien yang ada. Sedangkan atom H ukuran paling kecil sehingga tidak pernah berlaku sebagian atom pusat. Terima kasih. Terima kasih untuk pertama kali pertama. Dan ini merupakan kesimpulan kita pada hari ini. Bagus sekali ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Aku harap kalian semangat belajarnya dalam beberapa materi hari ini dan dalam juga belajar untuk materi selanjutnya. Itu aja untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.